Assalamualaikum. Ya, silakan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik anak-anak, gimana kabarnya, sehat? Jam berapa sekarang? Jam 1. Gerah nggak? Karena kita kangen ya? Oh itu ada tuh. Baik, seperti biasa kita baca surat pendek dulu. Baca Qul a'udzu birabbinas sampai kulhu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza Bidang. Bidang. Ya baik. Seperti biasa, nanti kita belajar tajwid dulu. Tajwid 10 menitan lah. Kemarin melanjutkan yang jadi di setiap pembelajaran itu nanti kita akan belajar tentang tajwid. Tajwid dulu sementara ya. Baik, pelajaran pertama dalam ilmu tajwid kita akan belajar tentang namanya matobi. Apa itu tajwid? Pertanyaannya itu dulu. Apa itu tajwid? Tajwid adalah Apa itu tajwid? Tajwid adalah hukum bacaan Hukum bacaan dalam Al-Quran. Terus? Hukum bacaan Al-Quran, baik dan benarnya membaca Al-Quran. Itu namanya tajwid. Tajwid adalah hukum membaca Al-Quran atau tata cara membaca Al-Quran
Al-Quran dengan baik dan benar. Tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu namanya tajwid. Dalam Al-Quran ada beberapa yang mesti kalian hafal. Namanya nih, ini namanya apa dalam Al-Quran? Kalau di atas, hah? Patah. Kalau di bawah? Kalau yang seperti ini? Doma. Kalau patahnya 2? Kalau kasrohnya 2? Kalau domanya 2? Oke, berarti udah hafal ya? Ini patah atau patah tain. Ini kasroh. Kalau 2 jadi kasroh tain. Yang ini doma. Yang ini doma. Kalau ada 2 berarti doma. Nih kita belajar gak usah ribet-ribet. Satu aja setiap pertemuan satu. Namanya matobi. Apa tadi? Matobi. Apa cirinya matobi? Apa namanya? Apa arti mad? Dibaca panjang. Dibaca panjang. Mad itu adalah panjang. Kalau cirinya matobi ada berapa? Ciri matobi. Ciri huruf matobi. Kamu baca surat apa tadi? Qul a'udzu birabbin. Oke, kita deteksi mana matobi, mana bukan di menggunakan kalimat itu. Kalimatnya kan gini, Qul a'udzu. Qul a'udzu birabbin nas. Birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, baik. Kira-kira kan tadi kita tahu ciri matobi itu ada 3. Yang pertama ketika ada patah. Patah itu kan yang di atas-atas kan? Patah ketemu dengan alif mati. Sok coba lihat. Yang mana ciri patah ketemu alif mati? Patah ketemu alif mati. Yakin? Yakin? Patah ketemu alif mati. Atau doma ketemu ya mati dulu deh. Kasroh ketemu ya mati atau doma ketemu wa mati. Ada nggak kira-kira? Kita cek. Qul a'u. Nih lihat baik-baik. Ini namanya ciri matobi ini. Ketika ada doma, ini domahnya. Bertemu setelah doma itu ada huruf waw mati. Nih. Itu namanya ciri matobi. Maka dikatakan di sini sebagai matobi. Kalau yang cirinya kasroh,
Ada misalkan dalam ayat Al-Quran walladzi misalkan walladzina lihat baik-baik, cirinya cuma ada 3 Mas Tobi. Yang kedua kita belajar yang kedua, kasrohnya yang ini di bawah zi, ya kan? Ada kasroh kan? Ya. Setelah kasroh nggak ada huruf lain selain daripada ia mati. Nah itu dikatakan sebagai mato. Nah ini dikatakan sebagai matobi. Ini ciri kedua tuh. Jadi semua yang ada dalam Al-Quran itu akan berkaitan dengan huruf tajwiz. Semua yang ada. Dan semua dari 6.600 sekian. Kalau kamu ketemu dengan ciri matobi yang 1 atau yang 2 atau yang 3, berarti itu adalah matobi. Udah kan yang doma kan? Nih yang doma. Yang doma itu ketika ada doma ketemu dengan waw mati. Sama, semua sama. Patah ketemu alif mati, kasroh ketemu ya mati, doma ketemu waw mati. Ini adalah cirinya matobi. Kira-kira gitulah. Kita belajar sedikit dulu. Nanti kamu sambil belajar, ini tolong dipisah ya. Kalau mau nulis tajwiz di belakang halaman, biar nanti materi PAI-nya di depan halaman. Kalau mau di depan halaman tajwiz, berarti materinya di belakang halaman. Biar nggak kecampur-campur. Oke? Pak, koperasi ya, Pak? Sudah Bapak bisa hapus? Oke. Bab 1, materi ini tentang apa? Inspirasi Al-Quran dalam menjaga kehidupan. Inspirasi Al-Quran, terus Melestarikan alam. melestarikan alam, Menjaga kehidupan. menjaga kehidupan. Nah, nanti akan kita bahas kenapa sih kita belajar agama Islam, belajar pendidikan agama, tapi rasa-rasanya bab pertama melestarikan alam, menjaga kehidupan. Seolah-olah kita lagi belajar biologi atau belajar tentang IPA. Nah, sebetulnya ada kaitannya. Bahwasanya alam semesta ini akan berkaitan dengan agama yang kita yakin. Halaman 3. Halaman 3. Halaman 3 itu ada nggak tuh? Infografik. Ada. Coba tolong bacakan surat Ar-Rumnya. Surat Ar-Rum sebagai dampak kerusakan alam. 1, 2, 3. Kerusakan alam
Coba cek masih yang sama, surat Ibrahim 14:32. Baca. Alam ini bagi manusia sehingga manusia mampu memanfaatkannya untuk keperluan hidupnya. Manusia juga wajib bersyukur dengan mendirikan sholat dan menghadirkan keberlangsungan orang lain. Sisa-sisi yang budiman, tahukah kalian? Siswa-siswi yang budiman, tahukah kalian bahwa Islam memberikan perhatian dan kepedulian, ada di buku paket itu ya, cuma Bapak rangkumkan. Kepedulian yang besar terhadap kelestarian alam, yang besar terhadap kelestarian alam. Yang besar terhadap kelestarian alam. Tanda tanya masih dilanjut. Ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang memberikan inspirasi, kepada umat Islam, agar menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan, buka kurung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek halaman 8. Tulis ayat Ar-Rum dan ayat Ibrahim. Halaman 8 tulis ayat Ar-Rum dan ayat Ibrahim. Surat Ar-Rum 30:41 ya? Ya. 30:41 itu mengatakannya kan begitu. Zoharul Fasad fil bahri wal bahr. Bima kasabat sayyidinas.
있어 아래엔 간혹 도시가 보이곤 해. 그 도시에는 또 다른 내가 하늘에 떠가는 비행기를 올려다보고 있겠지. 난 하늘을 보고 또 다른 나는 아래를 쳐다보고 있겠지. 묘한 짜릿함 그 속에 머물다 보면 어느새 제주행 비행 신비한 세계로 나를 이끌고 거짓말처럼 하늘을 날며 어느새 제주 baik, silakan 바다가 berdoa. Kita pulang. Siap, duduk rapi. Siap, acara dimulai. Baca surat Al-Nasr. Bismillah. Madrasah selesai. Maju persimpangan. 쌀이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 많이 변했다니까 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나고 매일 겪게 돼. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bagi cara atau metode yang kami gunakan atau yang saya gunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tentu yang pertama itu adalah ucapan salam, ya, yang seperti yang di video tadi. Yang kedua itu membaca doa bersama, ya, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian karena ini kelasnya semuanya beragama Islam, kami meminta untuk membaca surat pendek. Semisal dari tadi itu surat An-Nas sampai surat Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu ada pembelajaran tajwid. Pembelajaran tajwid ini berharap atau diharapkan mampu menumbuhkan semangat anak-anak dalam membaca Al-Quran. Yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak biasa menjadi biasa. Karena memang kasusnya memang banyak sekali siswa-siswi kita yang memang belum bisa membaca Al-Quran. Dan rasanya memang banyak, bukan hanya di kita, tapi mungkin beberapa sekolah di Nusantara ini juga mengalami hal yang sama. Maka ini adalah metode yang bagi saya cukup pas. Kemudian ada perbedaan Bapak Ibu sekalian. Perbedaannya adalah kalau saya membuat rumusan tidak menggunakan buku paket. Semisal kalau di buku paket itu ukuran tajwidnya itu mengikuti surat yang akan dipelajari. Cuman kalau saya betul sama, tetapi saya mencoba untuk merumuskan hal-hal yang dasar untuk dipelajari anak-anak dulu dalam ilmu tajwid. Semisal dalam hari ini misalnya itu kita menggunakan metode belajar mad tabi'i dengan berbadan.
Dua hal ini kan sederhana, mudah untuk dipahami secara cepat. Nah makanya semisal yang di paket harus belajar ABCD, kami merumuskan yang simpel-simpel dulu sampai kemudian dalam satu semester mungkin barangkali kita bisa mendapatkan hasil bahwa anak-anak sudah mampu membaca mana mad tabii, mana mad badal, mana ikhfa, mana izhar, mana idgham dan sebagainya. Saya rasa ini penting Bapak Ibu sekalian. Itu saja barangkali video yang mungkin saya akan share.